Saudaraku rahimakumullah, sambungan kisah cinta Laila dan Majnun. Laila akhirnya dipaksa menikah oleh orang tuanya dengan Ibu Salam yang langsung datang melamarnya. Walaupun hatinya menolak, tetapi dia menghargai orang tuanya. Sepanjang hidupnya Ibnu Salam tak pernah sekalipun berhasil menyentuh Laila, apalagi menjamah kesuciannya. Meski Laila tetap menjalani peran sebagai seorang istri yang baik, tetapi tak pernah merelakan tubuhnya kepada pria tersebut. Berita menyakitkan ini lambat laun terdengar oleh Majnun. Setelah barang tentu, hatinya semakin tersayat dengan kabar ini. Sejak itu ia memutuskan untuk menjauh dari peradaban dan menghabiskan sisa waktunya sendirian di pedalaman. Hari-harinya hanya ditemani oleh hewan-hewan liar yang ajaib kerap berkumpul di dekatnya, khususnya manakala cuaca sedang sangat tak bersahabat. Beberapa pelancong musafir sering memergoki Majnun ketika Majnun menulis puisi dengan sebuah kayu di patas pasir. Kabar duka kepergian orang tuanya pun diterima oleh Majnun. Kedua orang tuanya meninggal. Ia mengetahui hal itu, Laila berniat mengirimkan kabar kepada Majnun. Ia menemukan seorang pria tua yang mengklaim sering melihat Majnun di gurun pasir. Melihat Laila memohon sesungguhkan, Pak Tua akhirnya menyetujui permintaan Laila. Suatu hari ketika pria tua tersebut kembali menemukan Majnun, ia pun memberikan kabar duka. Tersiksa, terpuruk, dan menyesal mendengar kabar kepergian orang tuanya, Majnun kemudian bersumpah untuk menghabiskan seluruh sisa hidupnya di padang gurun. Beberapa tahun setelah suaminya Laila meninggal, meski tengah dirundung duka, wanita tersebut tetap berharap ia dapat berjumpa dengan kekasih hatinya, yaitu Kais. Akhir kisah tragis dua sejoli yang tak diperkenankan takdir untuk hidup bersama. Dalam tradisi sukunya, ketika Laila berkabung karena kepergian suaminya, dia harus mendekam di rumah selama 2 tahun tanpa boleh keluar sekalipun. Mengetahui hal tersebut, Laila menangis. Ia tak terima jika harus menunggu 2 tahun lagi lamanya untuk bertemu dengan sang kekasih hatinya. Ia sudah lama mendam derita, mendam rindu untuk jumpa kepada Kais, sang kekasih. Akhirnya kabar kematian Laila yang juga sampai terdengar pada Majnun. Sesaat setelah mendengar kabar tersebut, ia langsung pergi menuju tempat di mana Laila dikuburkan. Di sana ia menghabiskan waktunya dengan menyesal dan menangisi Laila, sosok pujaan yang harus ia relakan pergi untuk selama-lamanya. Ia pun meninggal dunia dengan damai dan jasadnya tergeletak tepat di pinggir makam Laila. Ketika kerabat Laila datang untuk berziarah, ternyata tergeletak tubuh Kais di atas pusaranya yang akhirnya dikubur bersamaan dengan Laila. Begitulah saudaraku kisah cinta Laila dan Majnun yang harus berakhir tragis dan memilukan. Namun kisah perjuangan mereka dalam menjaga kesucian cinta bagi satu sama lain akan terus abadi dan selalu dikenang, terutama oleh insan-insan manusia yang mencintai cinta suci dari kekasih sejati. Wallahu a'lam bishawab.